Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga tetap selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas materi tentang rantai makanan. Kita ulas sedikit materi kemarin, yaitu peran mengenai organisme. Pada rantai makanan, organisme dibagi menjadi 3 berdasarkan peranannya. Pertama, ada yang disebut produsen, yaitu organisme yang memiliki nutrisi yang mampu membuat makanannya sendiri, atau disebut autotrof. Contoh dari produsen adalah dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada konsumen, yaitu organisme yang mendapatkan makanan dan energi dari produsen. Contohnya adalah hewan. Dan terakhir adalah pengurai, yaitu organisme yang memakan organisme mati dan limbah dari organisme lainnya. Contoh pengurai seperti jamur, cacing, serangga tanah, dan lain-lain. Nah, pertama kita lihat apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Urutannya biasanya dimulai dari produsen, kemudian konsumen 1 yaitu herbivora, konsumen 2 yaitu karnivora, dan konsumen 3 dan seterusnya bisa karnivora maupun omnivora, dan terakhir berakhir di pengurai. Nah, dari pengurai ini kemudian zat-zat sisa masuk ke dalam tanah dan zat itu diambil tumbuhan dalam bentuk zat hara. Jadi membentuk suatu siklus rantai makanan. Kita lihat salah satu contoh dari rantai makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh sederhana dari rantai makanan. Di sini digambarkan bahwa tumbuhan sebagai produsen. Kemudian hewan herbivora atau pemakan tumbuhan seperti contohnya tikus sebagai konsumen pertama atau konsumen primer. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua. Ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen ketiga, dan jika burung elang mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Hasil dari dekomposisi atau penguraian bangkai makhluk hidup ini masuk ke dalam tanah sebagai zat hara yang kemudian diambil lagi oleh tumbuhan sebagai bahan pembuat makanannya. Jadi inilah siklus dari rantai makanan. Jika membicarakan tentang trofi, maka produsen dikatakan sebagai trofi 1, konsumen 1 adalah trofi 2, konsumen 2 trofi 3, dan seterusnya. Nah, dari rantai makanan ini, kita dapat menggambarkan secara sederhana dalam bentuk piramida rantai makanan. Ini adalah bentuk piramida makanan. Di sini akan menggambarkan urutan atau tingkatan hierarki setiap organisme dalam rantai makanan beserta besaran energi yang digunakannya. Contoh di sini produsen adalah tumbuh-tumbuhan. Pada produsen terdapat 1000 unit energi. Kemudian konsumen primer yaitu herbivora mengambil 10 unit energi. Konsumen sekunder yaitu dalam hal ini adalah ular mengambil 1 unit energi, dan semakin ke atas menjadi 0,01 dan seterusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi dari setiap hierarki tingkatan pada piramida makanan, efisiensinya hanya 10%, yang artinya setiap naik satu tingkat, maka energi yang diambil hanya 10%. Sisa energinya dibuang dalam berbagai bentuk, seperti bentuk panas maupun energi-energi yang digunakan sehari-hari. Setelah mempelajari tentang rantai makanan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Nah, pertama, coba kalian perhatikan sawah berikut ini. Kira-kira pada sawah berikut ada organisme apa saja dan bagaimana bentuk rantai makanannya? Contoh yang pertama, kita dapat mengatakan bahwa pada sawah terdapat rumput,
Rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Tapi apakah yang memakan padi hanyalah tikus? Ternyata kita bisa juga mengatakan bahwa padi dapat dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Kemudian ternyata dapat pula padi dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Jadi, dalam satu ekosistem sawah, kita dapat menemukan 3 rantai makanan. Nah, ketiga rantai makanan ini dapat dihubungkan karena terdapat beberapa organisme yang beririsan. Contohnya, di sini adalah produsen adalah padi, kemudian ada konsumen berupa ular dan burung elang. Jika kita membentuk dalam suatu jaring-jaring makanan, maka akan berbentuk seperti berikut. Pertama, yang kita ketahui bahwa produsennya adalah padi. Padi dimakan oleh 3 organisme. Yang pertama, dimakan oleh burung pipit, kemudian dimakan oleh tikus, dan dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Kemudian tikus dan katak dimakan oleh ular. Nah, burung pipit dan ular dimakan oleh burung elang sebagai puncak rantai makanan. Jadi, inilah bentuk dari jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Bagaimana? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Apa yang terjadi jika tikus habis? Kita dapat menjawab bahwa jika tikus habis, maka populasi padi akan meningkat. Sebab tikus yang memakan padi menurun, sehingga otomatis padi akan meningkat jumlahnya. Jika padi meningkat, maka jumlah belalang semakin meningkat, karena sumber makanan belalang semakin banyak. Selain itu, jika belalang meningkat, maka katak juga akan meningkat jumlahnya, karena sumber makanan katak semakin banyak. Jika padi meningkat, juga akan membuat populasi burung pipit meningkat. Sehingga populasi ular di sini tidak terpengaruh, karena meskipun tikus sudah habis, tetapi katak dan burung pipit masih ada sebagai makanan alternatif bagi ular. Nah, inilah analisis dari salah satu contoh jaring-jaring makanan, yaitu pada ekosistem sawah. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.